Hai Love LK. Saat ini, esai menjadi salah satu hal yang menarik perhatian para penulis. Bahkan tidak sedikit nih yang terjun langsung ke dunia esai menjadi seorang esais. Di video sebelumnya berkaitan dengan esai ini, LK sudah membahas mengenai 3 hal yang perlu kamu perhatikan ketika menulis esai agar bisa menghasilkan esai yang berkualitas dan memenuhi kriteria sebagai tulisan yang disebut esai. Bagi yang belum nonton videonya, tonton dulu ya, sebab video kali ini merupakan kelanjutan dari video itu. Tentu saja, dengan menonton video sebelumnya, terlebih dahulu kamu akan mendapatkan pemahaman yang maksimal dan utuh, tidak setengah-setengah. Oke, apabila di video sebelumnya 3 hal yang harus diperhatikan ketika menulis esai itu adalah kespontanitasan, obrolan atau dialog, dan juga respons penulis terhadap masalah yang dibahas, maka di video kali ini aku akan membahas hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan agar bisa menghasilkan esai yang gemilang dan tentu saja penuh cita rasa. Hal yang dimaksud adalah pertama, subjektivitas. Subjektivitas penulis. Sebenarnya subjektivitas ini merupakan nyawa dari sebuah esai. Subjektivitas sendiri merupakan penafsiran yang didasarkan pada pendapat, pemahaman, atau perasaan pribadi, bukan pada fakta yang saklek. Sebuah esai yang baik di dalamnya tentu saja memuat respons penulis terhadap masalah yang dibahas. Apakah setuju, tidak setuju, patut dilakukan atau tidak, hal yang dibahas itu menyenangkan atau tidak, dan respons-respons yang lainnya. Berbagai respons itu diolah dengan daya subjektivitas penulis, dengan pikiran dan perasaan si penulis. Dalam esai, subjektivitas menjadi gagasan yang memberikan watak yang khas kepada esai karena pendapat atau respons yang dituangkan itu berbeda dari orang lain. Subjektivitas ini hadir dengan mengaktualisasikan diri sebagai nyawa sekaligus napas yang menghidupkan esai. Nah, tanpa subjektivitas sama sekali, sebuah tulisan yang akan terlahir sebagai esai tidak akan pernah terlahir sebagai esai, apalagi yang penuh cita rasa dan gemilang. Subjektivitas mengambil peran untuk memberikan sentuhan dan menghidupkan cita rasa dalam esai. Berbagai subjektivitas ini sebagai bentuk respons ini bermain di dalamnya dengan penuh kegembiraan begitu, sehingga melahirkan kedaya pikatan esai. Hal kedua yang perlu diperhatikan agar bisa menghasilkan esai yang gemilang adalah ketika menulis esai, jangan biarkan ada jarak antara kita selaku penulis dengan masalah yang kita bahas. Berbagai subjektivitas yang bermain dengan penuh kegembiraan dalam mengutarakan gagasan itu tadi menarik kejelasan kehadiran penulis di dalam esai yang dibuat. Kepribadian yang dimiliki oleh penulis pun tidak akan absen nih memengaruhi keberhasilan esai. Penulis dan permasalahan yang diangkatnya sama-sama turut terlibat secara intens, saling terkait satu sama lain, tidak terpisahkan begitu. Antara penulis dan juga sesuatu yang ditulisnya itu tidak mempunyai jarak, sebab keterlibatan jarak dalam penulisan yang dimaksudkan sebagai esai hanya akan melahirkan sesuatu yang cacat. Tulisannya bukan esai sama sekali, melainkan tulisan ilmiah. Sebagai sesuatu yang menjadi tempat berdialog, di dalam tulisan esai, seorang esais tidak sekadar mengamati objek yang menjadi permasalahannya, tetapi juga bertemu, terlibat, mengajak objeknya berbicara begitu. Spontanitas, kejujuran sikap, sampai pada tingkah pola yang merebut simpati, agaknya menjadi hal yang melahirkan tulisan yang benar-benar esai begitu. Hal-hal itu menghidupkan esai dengan kekayaan cita rasa. Kekayaan cita rasa ini menjadi ciri khas esai yang membedakannya dari jenis tulisan yang lain, baik itu tulisan ilmiah maupun tulisan puisi. Selanjutnya, hal ketiga yang perlu diperhatikan ketika menulis esai, terutama sebelum menulis esai, adalah tulislah masalah yang kamu kuasai, yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya, kamu suka sepak bola, maka tulislah esai tentang sepak bola. Apabila kamu suka politik, maka tulislah esai tentang politik.
Ketika kamu membahas masalah yang jauh sekali dari kehidupan kamu sendiri, biasanya akan sulit menulis esai. Bukan hanya sulit, tetapi ketika kamu memaksakan menulis, maka hal yang dihasilkan belum tentu esai. Begitu sulit untuk mencapai sesuatu yang benar-benar esai itu, karena tadi tanggapan kita harus terlibat, begitu pemahaman yang mendalam kita terhadap masalah yang dibahas, karena dekat itu tuh akan sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi tulislah sesuatu yang dekat sekali dengan diri kamu. Jangan sampai menulis hal-hal yang jauh dari jangkauan. Mungkin itu boleh, tapi bukan di awal-awal ketika kamu menulis esai. Kalau kamu sudah terlatih untuk menulis esai, ya sesuatu yang jauh dari kehidupan kamu juga nanti bisa dicoba-coba untuk kamu tulis, untuk melebarkan sayap kamu dalam hal menulis esai juga. Nah, Love LK itu dia merupakan 3 hal bagian kedua yang perlu kamu perhatikan ketika menulis esai. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk sampaikan di dalam kolom komentar. Begitu pula ketika kamu mempunyai saran mengenai masalah apa yang perlu dibahas oleh LK, sampaikan juga di dalam kolom komentar. Tentu saja masalah-masalahnya harus berkaitan dengan bidang LK, yaitu di bidang kepenulisan, sastra, dan juga bahasa. Oh iya, jangan lupa untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya juga semakin luas. Dan seperti biasa, subscribe YouTube channel Penerbit Lager Karya, bantu LK untuk tumbuh dan berkembang agar bisa lebih semangat lagi untuk menyajikan konten-konten dan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya untuk Love LK semuanya. Oke, sampai jumpa di video yang lain.